Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kongres Pemuda II. Dalam hal ini, Kongres Pemuda, ejaan Van Ophuisen, Congres Pemuda, merupakan kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta, Batavia. Kongres Pemuda II diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama tentang kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi dan sebagainya. Selanjutnya disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 dipimpin oleh pemuda Sugondo Jojo Puspito dari PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Persiapan Kongres. Upaya mempersatukan organisasi-organisasi pemuda pergerakan dalam satu wadah telah dimulai sejak Kongres Pemuda pertama 1926. Sebagai kelanjutannya, tanggal 20 Februari tahun 1927 didadakan pertemuan, namun pertemuan ini belum mencapai hasil yang final. Sebagai penggagas Kongres Pemuda kedua ialah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Hindia Belanda. Pada tanggal 3 Mei tahun 1928 diadakan pertemuan lagi untuk persiapan Kongres kedua dan dilanjutkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1928. Pada pertemuan terakhir ini telah hadir perwakilan semua organisasi pemuda dan diputuskan untuk mengadakan Kongres pada bulan Oktober tahun 1928 dengan susunan panitia yang membagi jabatan pimpinan kepada satu organisasi pemuda. Tidak ada organisasi yang rangkap jabatan, sebagai berikut. Ketua, Sugondo Jojo Puspito, PPPI. Wakil Ketua, RM Joko Marsaid, Jong Java. Sekretaris, Muhamda Yamin, Jong Sumatera Nenbon. Bendahara, Amir Syarifuddin, Jong Bataksbon. Pembantu I, Johan Muhammad Chai, Jong Islamia Tenbon. Pembantu 2, RK Casungkanan, Pemuda Indonesia. Pembantu 3, RCI Sendok, Jong Selebes. Pembantu 4, Yohanes Leimena, Jong Ambon. Pembantu V, Muhammad Rohjani Suud, Pemuda KOM Betawi. Pelaksanaan. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama, Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 diadakan di Gedung Katolik Kejongenlingen Bonn, KJB, Waterloo Plain, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 Kongres diadakan di Gedung OS Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di ruang. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutupan di Gedung Indonesia Klub GBOU di Jalan Kramat Raya 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola saja tanpa syair atas saran Sugondo kepada Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres akhirnya ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Jong Sumatera Nenbonda,
Jong Islamiaten Bon, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawai, dan lain-lain. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai penagamat yaitu Oi Kai Siang, John Lau Choan Hock dan Chiu Jian Kui, namun sampai saat ini tidak diketahui latar belakang organisasi yang mengutus mereka. Sementara Kui Tiam Hiong hadir sebagai seorang wakil dari Jong Sumatera Nenbon. Turut hadir juga dua perwakilan dari Papua yakni Aitai Karubaba dan Pore Ohe. Diprakarsai oleh Ar Baswedan, pemuda keturunan Arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Hasil keputusan, Kongres Pemuda II berhasil mengambil keputusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan tersebut dibuat oleh Sekretaris Panitia, Moh Yamin, dan dibacakan oleh Ketua Kongres, Sugondo Joyo Puspito, secara hikmat di depan Kongres. Selanjutnya diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan dan dibawakan oleh W.R. Supratman dengan gesekan biola. Peristiwa bersejarah itu merupakan hasil kerja para pemuda pelajar Indonesia. Walaupun organisasi peserta Kongres masih merupakan organisasi pemuda kedaerahan, mereka ikhlas melepaskan sifat kedaerahannya secara konsekuen meleburkan diri ke dalam satu wadah yang telah disepakati bersama yaitu Indonesia Muda. Demikianlah pembahasan mengenai Kongres Pemuda II, pengertian dan persiapan, pelaksanaan, peserta. Hasil keputusan, semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda semua. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.